Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus selalu diupayakan tersedia dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang layak. Meskipun cadangan air tawar di Indonesia adalah terbesar kelima di dunia, sayangnya penyebarannya tidak merata. Pulau Jawa yang dihuni 65% penduduk hanya memiliki 4,5% cadangan air tawar nasional. Lebih jauh, kondisi tersebut tidak didukung dengan pengelolaan sumber daya air yang layak, termasuk konservasi hutan yang belum memadai, sehingga sangat mempengaruhi ketersediaan air baku untuk air minum. Belum lagi pencemaran limbah domestik dan industri akibat pengelolaan sanitasi yang buruk menyebabkan terganggunya kualitas air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku. Berdasarkan data pemantauan pencemaran pada tahun 2012, dari 141 titik pantau sungai, 75% sungai mengalami pencemaran berat dan 22,5% tercemar sedang. Kualitas sungai-sungai tersebut amat mengkhawatirkan karena benar-benar tidak memenuhi baku mutu air jika mengacu pada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Menyadari beratnya tantangan pembangunan air minum, khususnya ketersediaan air baku yang sangat mengkhawatirkan, pemerintah melalui Pokja AMPL Nasional dan Program Waspola Facility mencoba mengembangkan dan melakukan uji coba konsep Rencana Pengamanan Air Minum atau dikenal dengan RPAM. Konsep ini merupakan adopsi dari Water Safety Plan atau WSP yang dikembangkan oleh WHO sebagai pendekatan pengamanan pasokan air minum yang mencakup penanganan sumber air baku hingga konsumen. RPAM sendiri menekankan pada identifikasi potensi masalah dan risiko yang dihadapi suatu sistem penyediaan air minum dari hulu hingga hilir. Untuk itu, pengembangan konsep bersifat komprehensif mencakup komponen sumber atau sumber air baku, operator atau produsen air minum, dan konsumen selaku pengguna. Saat ini, perhitungan tahun 2012, baru sekitar 58% dari penduduk Indonesia yang punya akses terhadap sumber air minum yang layak. Target kita sesuai dengan tujuan di MDG, Millennium Development Goals, yaitu di akhir 2015 kita harus bisa melayani 68,9% dari penduduk kita dengan akses ke sumber air minum yang layak. Dari air yang sudah bisa kita penuhi untuk masyarakat, itu juga belum seluruhnya memenuhi kriteria kesehatan. Jadi dikatakan belum seluruhnya air itu aman untuk langsung diminum. Ditambah lagi, sekarang juga sumber-sumber air kita makin terbatas. Ya. Kemudian air yang sudah bisa kita produksi, belum seluruhnya juga itu bisa didistribusikan ke masyarakat. Masih ada sekitar 48.000 liter per detik idle capacity. Sementara itu, di sistem distribusi kita, kebocoran juga masih tinggi. Dan begitu air itu sampai ke masyarakat, masih banyak masyarakat kita yang belum tahu sebetulnya bagaimana mengelola air bersih atau air minum di rumah tangga mereka sehingga air itu tetap bisa sehat. Secara ringkas, tujuannya kita sebut sebagai mencapai 4K. K pertama itu adalah kualitas. Jadi air yang diperoleh masyarakat kita harus dalam kualitas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang kedua adalah kuantitas. Jadi kita ingin seluruh masyarakat Indonesia punya akses terhadap air minum yang cukup. Yang ketiga adalah kontinuitas, artinya kapanpun masyarakat butuh air, air itu tersedia. Dan yang terakhir, ini juga yang sama penting, yaitu keterjangkauan. Karena kalau air tersedia dalam jumlah cukup, kualitas baik, selalu tersedia, tapi kalau masyarakat kita tidak bisa menjangkau harga air tersebut, akan sia-sia. Fokus utama kegiatan RPAM adalah untuk menjamin aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan atau juga disebut prinsip 4K.
Aspek kualitas mengacu pada persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Untuk aspek kuantitas terkait dengan pasokan air minum minimal 60 liter per orang per hari yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Aspek kontinuitas yang harus dipenuhi dalam hal layanan air minum yang kontinu selama 24 jam per hari sepanjang tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Sedangkan prinsip keterjangkauan mengharuskan pengeluaran rumah tangga untuk biaya air minum tidak melampaui angka 4% dari pendapatan per bulan keluarga. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum. Sebagai konsep, RPAM memerlukan uji coba sebagai langkah penyempurnaan. Uji coba di kawasan Sungai Cikapundung di Kota Bandung, PDAM Banjarmasin di Banjarmasin, dan komunitas Tiko di Utara, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur merupakan upaya untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan konsep tersebut. Jadi Kementerian Kesehatan sebenarnya aksi nyatanya adalah menjamin kualitas air minum ini aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi program pengamanan air minum ini tentunya ini adalah sangat penting dilakukan ataupun dilaksanakan oleh teman-teman di daerah. Terutama menjamin kualitas air minum itu sampai di konsumen tidak menyebabkan sakit. Kegiatan uji coba untuk komponen sumber dilaksanakan di Sungai Cikapundung yang mengalir dari Bandung Barat kemudian membelah kawasan perkotaan di Kota Bandung dan berlanjut ke Kabupaten Bandung. Sebagai sumber air baku utama, PDAM Tirta Wening dalam penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Bandung tentunya memiliki nilai strategis. Sayangnya, kualitas air Sungai Cikapundung semakin memburuk akibat pencemaran dari aktivitas masyarakat yang tidak terkendali. Buruknya kualitas air baku akan sangat mempengaruhi pasokan air minum bagi masyarakat berupa peningkatan harga air akibat peningkatan biaya pengolahan. Kondisi ini mewakili potret kondisi sungai-sungai besar di Indonesia. RPAM ini adalah program yang sangat krusial dan sangat penting ya. Karena Bandung itu krisis suplai cadangan air minum. Tanpa ada gerakan penyediaan air minum ini sangat susah saya membayangkan bagaimana Bandung bisa hidup di masa depan dengan cadangan air terbatas. Oleh karena itu program ini sangat penting untuk memastikan agar cadangan air minum ke rumah-rumah penduduk di Bandung itu bisa terjaga dengan program perbaikan dan penyempurnaan kualitas air minum di Cikapundung yang dibantu oleh pemerintah pusat ini. Pada tahap awal, uji coba dilakukan identifikasi masalah di Sungai Cikapundung yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan berupa survei, transek walk, dan uji kualitas air, serta diskusi dengan warga dan komunitas di kawasan Cikapundung. Maka masyarakat kembali lagi kepada kultur lama, kebiasaan. Pokja AMPL Kota Bandung melakukan serangkaian advokasi dalam rangka menciptakan komitmen berbagai pihak dalam membenahi kawasan Sungai Cikapundung. Suatu pertemuan rutin dalam sebuah forum yang disebut dengan Majelis Reboan menjadi ajang untuk penguatan kapasitas institusi yang terkait sekaligus membangun kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah. PDAM Banjarmasin yang saat ini cakupan pelayanannya sudah hampir 100% melayani masyarakat Banjarmasin dipilih untuk melakukan uji coba RPAM komponen operator. Sejumlah tahapan dilakukan mencakup analisis dan pengelolaan risiko, serta dokumentasi langkah-langkah mitigasi untuk mencapai prinsip 4K dalam penyelenggaraan pelayanan air minum. Yang menentukan kualitas layanan ini adalah tergantung kepada kinerja PDAM
yang mengelola air minum di Indonesia ini. Dari 328 PDAM yang kita audit dari total sejumlah 375 PDAM yang ada di Indonesia, itu kurang lebih sekitar 171 PDAM itu kondisinya sehat. Dan kemudian kurang lebih sekitar 101 PDAM itu masih kurang sehat dan sisanya itu sakit. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian kita semua agar bagaimana PDAM yang kurang sehat dan sakit tadi ini harus kita dorong agar bisa berkinerja lebih baik menuju PDAM yang sehat. Rencana pengamanan air minum ini kan sebenarnya adalah semacam mitigasi risiko. Jadi kalau PDAM itu melakukan rencana pengamanan air minum, maka dia sudah melakukan yang disebut dengan manajemen risiko. Uji coba tersebut telah menghasilkan manual perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi komponen operator. Kondisi Kota Banjarmasin ini berada di bawah permukaan air laut, sehingga masyarakat di sini mengandalkan sungai. Nah, kondisi sungai sekarang juga ini menjadi kendala. Setiap tahun apabila musim kemarau, sungai kita ini akan terintrusi air laut. Yang sekarang juga menjadi kendala lagi sebenarnya, air bakunya sudah kita atasi, sekarang kualitas air baku. Sekarang orang tidak lagi bagaimana meningkatkan pelayanan untuk memberikan cakupan, tapi orang sudah berpikir bagi masyarakat air yang paling aman itu adalah air PDAM. Program RPAM di PDAM menjadi suatu keharusan mengingat sebagian masyarakat telah sangat tergantung kepada pasokan air PDAM untuk memenuhi kebutuhannya. Ulun sudah lawas berlangganan di PDAM. Biar ulun berdiam di pinggir sungai karena kualitasnya lebih nyaman, lebih bagus. Ulun memakai lebih sehat banyunya, lebih murah dan lebih bersih. Di wilayah pedesaan yang belum terlayani PDAM, komunitas pun mampu mengelola sistem pelayanan air minum dengan baik. Salah satunya seperti yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan air untuk rakyat Sumba Barat masa lalu sangat-sangat rendah. Dan bahkan rakyat waktu itu mereka dapatkan air dari batang pisang. Adanya RPAM, maka nanti strategi-strategi yang terbangun dari masyarakat akan sungguh-sungguh menyentuh penyediaan air dan juga kesinambungan pemeliharaan air itu sendiri dan termasuk kualitasnya. Melalui wadah bernama Badan Pengelolaan Sarana Air Bersih atau BPSAB Waikanuru Mopir, masyarakat di daerah ini mengelola secara mandiri kebutuhan air bersihnya. Kondisi masyarakat sebelum sarana ini terbentuk, jadi memang sangat memprihatinkan karena jangkauan untuk kita ambil air begitu jauh. Jadi sarana air bersih Waikanuru Mopir ini sudah mulai sejak tahun 2006, kurang lebih 15.000 jiwa yang menggunakan air. Tarif untuk kios air jadi Rp5 per liter dengan cara menggunakan koin. Jadi di sambungan rumah itu, jadi per liternya itu Rp8 dan perhitungan itu kita menggunakan perhitungan meteran. Di BP Sharp ini juga tersedia kios tangki, itu per tangki sebesar itu Rp20.000 per tangki. Menjaga kualitas air agar aman dikonsumsi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi BPSAB Waikanuru Mopir. Awalnya itu kami diundang untuk ikut kegiatan pelatihan. Kami diperhadapkan dengan bagaimana tentang air bersih yang ada di Kodi Utara ini dan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi. Pengalaman dan pembelajaran selama uji coba menunjukkan bahwa penerapan RPAM adalah langkah strategis dalam rangka upaya preventif untuk memenuhi target cakupan layanan maupun untuk memenuhi prinsip 4K. Dan hal ini bisa terwujud melalui sinergi dan integrasi program dari berbagai pihak, baik antar sektor dan antar wilayah.
Air adalah sumber kehidupan. Lindungi keberlangsungannya melalui rencana pengamanan air minum.